Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, tabi pun. Bapak Ibu yang saya hormati, para widya iswara dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama saya, Agus Muhammad Septiana. Saya adalah widya iswara ahli muda dari BPSDMD Provinsi Lampung. Kali ini kita akan berdiskusi tentang strategi pembelajaran pada Agenda 1, Bela Negara Kepemimpinan Pancasila di pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Bapak Ibu yang saya hormati, deskripsi singkat dalam Agenda 1, Bela Negara Kepemimpinan Pancasila yaitu yang pertama, bahwa mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami dan mengaktualisasi moral, etika jabatan, dan etika pemerintahan, serta nilai-nilai bela negara guna mengembangkan etika, sikap, dan perilaku dalam mengendalikan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan integritas kepemimpinan Pancasila. Yang kedua, mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila. Sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara dengan mengaktualisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik sebagai wujud dari kewaspadaan nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, hasil belajar yang diinginkan setelah mengikuti pembelajaran ini, yaitu peserta diharapkan mampu untuk mengaktualisasikan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dalam mengendalikan pelayanan publik di instansinya. Selanjutnya yang kedua, peserta diharapkan mampu menganalisis persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila, serta sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara dengan mengaktualisasikan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik. Bapak Ibu yang saya hormati, indikator hasil belajar yang ingin dicapai dalam pembelajaran Agenda 1 ini terdapat 10 indikator hasil belajar. Yang pertama, menjelaskan substansi etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Yang kedua, penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik. Yang ketiga, menjelaskan perspektif publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Yang keempat, menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Yang kelima, menjelaskan etika dan akuntabilitas ASN. Yang keenam, menjelaskan bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. Yang ketujuh, menganalisis nilai-nilai dasar dan teladan bela negara serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan. Yang kedelapan, menjelaskan tujuan dan visi negara, keterkaitannya dengan Pancasila, serta mengidentifikasi ancaman ketahanan nasional. Yang kesembilan, menganalisis aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Dan yang terakhir ke-10, yaitu penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Selanjutnya, terdapat dua materi pokok dalam Agenda 1. Materi pokok yang pertama yaitu etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dengan 6 submateri pokok. Yang pertama adalah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Yang kedua, bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan.
Yang ketiga, nilai-nilai dasar dan teladan bela negara serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan. Yang keempat, tujuan dan visi negara keterkaitannya dengan Pancasila serta mengidentifikasi ancaman ketahanan nasional. Yang kelima, etika dan integritas ASN. Dan yang keenam, penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik. Selanjutnya materi pokok yang kedua, yaitu bela negara kepemimpinan Pancasila, terdapat 5 submateri pokok. Yang pertama adalah persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Yang kedua, preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Yang ketiga, aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Dan yang keempat, penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan. Yang terakhir, metaplan, manajemen perubahan guna membangun integritas pelayanan publik berbasis kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud dari kepemimpinan Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, terdapat 3 skema dalam pelaksanaan pembelajaran kita sebagai strategi pembelajaran, yaitu yang pertama adalah pembelajaran mandiri melalui MOOC atau Self Learning selama 7 jam pelajaran, yang terdiri dari pembelajaran agenda 1 pada hari ketiga sebanyak 5 jam pelajaran, dan yang kedua adalah penulisan esai isu-isu agenda 1 pada hari ketiga selama 2 jam pelajaran. Selanjutnya sinkronus dan asinkronus selama 14 jam pelajaran yang terdiri dari sinkronus 2 jam pelajaran pada hari ke-11 dan sinkronus 2 jam pelajaran pada hari ke-12. Selanjutnya ada asinkronus 4 jam pelajaran pada hari ke-11 dan asinkronus 6 pelajaran pada hari ke-12. Yang ketiga, strategi pembelajaran klasikal yaitu pertemuan tatap muka pada hari ke-28 selama 12 jam pelajaran. Nah, strategi pembelajaran kita bagi 3, yaitu pembelajaran mandiri. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan pendalaman agenda, yaitu pada materi pokok pertama, etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, serta materi pokok kedua, bela negara kepemimpinan Pancasila selama 5 jam pelajaran. Selanjutnya peserta kita minta untuk membuat esai isu-isu pada agenda 1 selama 2 jam pelajaran. Selanjutnya metode yang digunakan dalam pembelajaran mandiri ini adalah menggunakan MOOC atau Self Learning, belajar mandiri, dengan mengkaji kembali tentang penerapan etika publik dalam pelayanan publik, kemudian hubungan antara integritas dan kepemimpinan dalam menjalankan tugas, dan yang ketiga, peranan ASN dalam bela negara. Alat bantu yang digunakan adalah Learning Management System dari LAN dan perangkat keras berupa laptop. Pada strategi pembelajaran untuk sinkronus dan asinkronus, pada sinkronus pertama, selama 2 jam pelajaran pada hari ke-11, kita lakukan perkenalan, overview, dan pendalaman materi pokok pertama. Selanjutnya dilakukan tanya jawab tentang pendalaman materi dan penjelasan tugas esai. Pada asinkronus pertama ini, selama 4 jam pelajaran, kita lakukan diskusi kelompok mata pelajaran materi pokok pertama dengan membuat rangkuman hasil diskusi kelompok. Selanjutnya sinkronus kedua, 2 jam pelajaran pada hari ke-12 dengan melakukan overview pendalaman materi pokok kedua, tanya jawab tentang pendalaman materi dan penjelasan tugas yang dilakukan pada masa pembelajaran mandiri, yaitu tugas esai. Pada asinkronus kedua ini, selama 6 pelajaran pada hari ke-12, yaitu dilakukan diskusi kelompok pada materi pokok kedua dengan membuat rangkuman dari hasil diskusi kelompok. Metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi interaktif, serta pemutaran video atau film pendek. Metode juga didukung dengan melalui tatap muka, sinkronus melalui e-learning,
baik menggunakan Zoom maupun menggunakan Learning Management System yang disiapkan oleh LAN. Alat bantunya adalah Learning Management System dari LAN, perangkat keras berupa laptop, serta soft copy berupa bahan tayang, PowerPoint, dan video. Yang terakhir pada pembelajaran klasikal pada tatap muka hari ke-28 selama 12 jam pelajaran, pertama sekali yang dilakukan adalah perkenalan karena ini adalah kelas besar sebanyak 40 peserta dengan melakukan pengkondisian kelas, kemudian dilakukan pendahuluan, ceramah, pembahasan melalui brainstorming dan pendapat serta pengalaman peserta mengenai isi modul 1 dan presentasi makalah peserta, overview modul 1 dan diskusi serta kuis dan melakukan evaluasi peserta sebagai feedback. Metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi interaktif, pemutaran video, diskusi kelompok, dan presentasi kelompok. Alat bantu yang digunakan berupa perangkat keras berupa laptop, proyektor, kemudian ada soft file berupa bahan tayang PPT dan video, Google Form, spidol, serta kertas plano sebagai bahan diskusi di dalam kelas. Bapak Ibu sekalian, demikian strategi pembelajaran pada agenda 1 Bela Negara Kepemimpinan Pancasila, khususnya pada pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Kita bertemu lagi pada kesempatan lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.